Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Maria Juliana Lucy, yang kedua Adrianus Besi, yang ketiga Selviana Raga, yang keempat Irma Naisanu, yang kelima Novriana Kire, yang keenam Rili Abanat. Di sini kami akan membawakan materi pelaporan keuangan sektor publik. Kami akan membahas beberapa poin-poin, yaitu yang pertama, pengertian pelaporan keuangan sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Poin yang kedua yaitu tujuan pelaporan keuangan sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dan aktivitasnya guna mencapai tujuan. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya yang dipercayakan. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Adrianus Maria Antonius Besi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pelaporan keuangan sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai suatu tujuan. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya yang dipercayakan. Terima kasih. Berikut kita masuk pada jenis laporan keuangan sektor publik yang minimal dan terintegrasi. Jenis laporan tersebut meliputi yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang bersifat sistematis mengenai posisi finansial sebuah perusahaan, termasuk pada perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang yang berisi ringkasan dari kondisi aset, ekuitas, dan juga liabilitas dari sebuah perusahaan. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah jenis laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun menyalurkan dana yang diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Jenis laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Laporan perubahan aktif atau ekuitas neto adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang mengakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada suatu periode akuntansi tertentu. Jenis laporan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan penyajian informasi dan jalan keluarnya kas sehubungan dengan aktivitas, saldo awal, pendapatan atau penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Jenis laporan yang kelima adalah kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar atau konvensi peraturan dan praktik tertentu yang ditetapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar perinci atau analisis atas nilai yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas serta neraca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkup analisis laporan keuangan sektor publik. Nah, analisis keuangan publik yang dapat dimunculkan dari informasi laporan keuangan antara lain yaitu A. Laporan kinerja keuangan atau neraca. Nah, di dalam laporan kinerja keuangan atau neraca dibagi lagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama likuiditas pemerintah atau organisasi, yang kedua komposisi investasi pemerintah, yang ketiga kekayaan pemerintah atau organisasi, yang keempat komposisi kewajiban pemerintah, yang kelima revaluasi cadangan pemerintah, yang keenam, komposisi utang pensiun pegawai pemerintah. Nah, bagian B yaitu laporan kinerja keuangan atau surplus atau defisit. Nah, di dalam laporan kinerja keuangan atau surplus atau defisit dibagi lagi menjadi 6 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu efektivitas penarikan pajak, yang kedua tingkat pelanggaran peraturan keuangan, yang ketiga komposisi pendapatan yang pemerintah, yang keempat komposisi pengeluaran pemerintah, yang kelima beban bunga atas pinjaman pemerintah, dan yang keenam rugi surplus transaksi mata uang. Nah, bagian C yaitu laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas dibagi lagi menjadi 7 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu komposisi arus kas, yang kedua tingkat penarikan pajak baik dilakukan secara individual, organisasi maupun produk. Yang ketiga komposisi pajak tidak langsung, yang keempat komposisi likuiditas pendapatan lain-lain dari pemerintah, yang kelima komposisi pengeluaran kas pemerintah, yang keenam komposisi pengeluaran investasi pemerintah, dan yang ketujuh komposisi likuiditas pertukaran mata uang. Baik, yang berikut sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama dasar cash atau cash base. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalah perimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima sehingga tidak ada pos piutang. Sedangkan pembelian dicatat saat kas dibayarkan sehingga tidak ada utang. Yang kedua, dasar akrual atau accrual base. Penerimaan dan biaya bertambah atau diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai dengan satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Yang berikut siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, transaksi. Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi yang terjadi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi. Yang ketiga, mencatat data transaksi atau jurnal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal. Yang keempat, mengelompokkan dan mengiktisarkan data yang dicatat atau posting. Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Yang kelima, kertas kerja atau worksheet merupakan suatu daftar berlajur atau berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar.
Kertas kerja berisi data yang berguna untuk menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kertas kerja juga tidak termasuk dalam dokumen akuntansi yang wajib dicatat. Yang terakhir, penerbitan laporan dan catatannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai Rila Banat akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pelaporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsur di organisasi sektor publik. Baik, kita mulai dari yang pertama, teknik pelaporan keuangan sektor publik. Di dalam teknik pelaporan ini ada dua kegiatan atau dua teknik yang dijalankan, yaitu yang pertama teknik pencatatan dan yang kedua teknik pengiktisaran. Nah, di dalam teknik pencatatan itu ada dua aktivitas dan kegiatan utama lagi yang dilakukan, yaitu yang pertama, kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Yang kedua, kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau yang sering kita kenal dengan jurnal. Nah, pada teknik pengiktisaran juga ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan, di antaranya ada 5. Yang pertama, penyusunan neraca saldo. Yang kedua, penyusunan neraca lajur. Yang ketiga, pembuatan ayat jurnal penutup. Yang keempat, pembuatan neraca saldo setelah penutup. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pembuatan ayat jurnal kembali. Nah, sekarang teknik pelaporan keuangan sektor publik telah selesai. Kita masuk pada yang kedua, yaitu laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsur di organisasi sektor publik. Perlu kita ketahui bahwa organisasi-organisasi sektor publik itu bisa meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dan juga yayasan. Yang pertama, pemerintah pusat. Di pemerintah pusat, laporan keuangan yang sering digunakan itu bisa berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah, itu laporan yang digunakan itu berupa neraca. Pada LSM, laporan keuangan yang digunakan itu bisa berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sedangkan pada yayasan, laporan keuangan yang digunakan itu bisa berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Baik, demikian sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah mendengarkan, telah menyimak apa yang kami paparkan, dari awal sampai akhir. Kiranya apa yang kami paparkan dan kami presentasikan melalui video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, izinkanlah kami memberikan sebuah pantun. Budina membawa bonsai, lalu duduk memakan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. That's all and thank you.